Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Basimanto dengan NIM 225336645. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ya MetaCAD modul 8 yaitu network layer. Dengan judul network layer ya 8. Langsung kita materinya saja ya. Apa saja yang dibahas di modul kali ini? Yang pertama yaitu network layer karakteristik, yang kedua yaitu IPv4 paket ya, IPv6 paket, dan yang keempat yaitu routes, dan yang kelima adalah yaitu routing tabel ya. Saya menjelaskan dengan secara garis besar saja. Kita langsung ke yang pertama yaitu network layer karakteristik ya. Dalam materi ini ya, kita akan menjelaskan tentang lapisan jaringan yang dikenal sebagai network layer dan bagaimana protokol internet protokol atau IP seperti V4 dan V6 memungkinkan pertukaran data di seluruh jaringan. Lapisan jaringan melaksanakan operasi kunci termasuk pengalaman perangkat akhir, proses enkapsulisasi untuk melindungi data, rute perjalanan paket melalui router, dan proses denkapsulasi saat mencapai perangkat tujuan. Karakteristik penting dari IP mencakup koneksi tanpa pengawalan ya, maksudnya mencakup koneksi tanpa pengaturan awal, pengiriman data tanpa jaminan, dan fleksibilitas dalam menggunakan berbagai media fisik. IP fokus pada pengiriman paket data, sementara kehandalan dan manajemen aliran data diatur oleh protokol lainnya seperti BGP di lapisan password gitu ya, di pembahasan ini ya. Yang selanjutnya yaitu IPv4 paket ya. IPv4 paket adalah protokol komunikasi lapisan jaringan penting. Header IPv4 mengandung info seperti alamat IP sumber dan tujuan, TTL, dan tipe protokol. Alamat IP sumber dan tujuan mengidentifikasi asal tujuan paket, TTL mengidentifikasi dari asal dari tujuan itu ya, tujuan paket itu, dan TTL membatasi umur paket, dan tipe protokol menunjukkan jenis data yang dibawa oleh paket header. Ini juga memiliki pengecekan kesalahan ya, bisa dipahami ya. Itu ya fungsi dari IPv4 ya. Yang selanjutnya yaitu IPv6 paket ya. IPv6 adalah pengganti IPv4 karena mengatasi keterbatasan IPv4. IPv4 mengalami kehabisan alamat IP ya, kurangnya koneksivitas dari ujung ke ujung, dan peningkatan kompleksitas dalam jaringan. IPv6 ini memberikan ruang alamat yang lebih besar, penanganan paket yang lebih efisien, dan menghilangkan kebutuhan NAT ya. Pada header IPv6 lebih sederhana dengan berbagai bidang yang mencakup versi traffic class, flow label,
header, payload length ya. Dan ada lagi yang namanya hop limit serta alamat IP4 alamat IPv6 sumber dan tujuan. IPv6 ini adalah solusi yang lebih baik untuk memenuhi tuntutan jaringan saat ini dan masa yang akan datang. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu host root. Ini adalah host di IPv4 dan IPv6 membuat paket di sumber ya. Mereka mempertahankan tabel routing untuk mengarahkan paket termasuk ke diri sendiri, host lokal di jaringan ya, di jaringan yang sama ya, jaringan lokal yang sama ya, dan host remote di jaringan yang berbeda. Penentuan host lokal dan host remote beberapa antara di IPv4 dan v6 ini, host lokal berkomunikasi secara langsung, tetapi host remote memerlukan router dengan gateway yang default ya, berperan sebagai pintu masuk untuk komunikasi eksternal. Tabel routing di host ini berisi rute default untuk mengirim lalu lintas ke gateway default yang penting untuk komunikasi ke eksternal ya. Host Windows dapat menampilkan tabel routing menggunakan perintah netstart r atau route-sprint atau mengetahui rute dari jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu router routing tabel ya. Pada jaringan komputer, host sumber membuat tabel routing untuk mengarahkan paket. Host dapat mengirimkan paket ke dirinya sendiri dan host lokal di jaringan yang sama atau host remote di jaringan yang berbeda untuk mencapai host remote. Host memerlukan gateway default yang merupakan perangkat untuk mengirimkan lalu lintas ke jaringan lain ya. Itu prinsip dari router routing tabel ya. Dan sekian ya untuk modul yang 8 ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.